دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kami akan membahas tentang sebuah channel Wahabi yang bernama Our Life Muslims. Karena setelah kami amati dan setelah kami cermati, ternyata isinya sampah busuk belaka, hanya berisi fitnah tuduhan dusta, fitnah tuduhan dusta, berputar-putar di situ saja. Ya, tapi kalau dipikir-pikir mau gimana lagi? Tradisi dan karakter Wahabi memang seperti itu. Bohong dan fitnah itu tak akan bisa terpisahkan dari mereka. Kali ini dia, Our Life Channel, berdusta tentang seorang ustadz mantan Wahabi, yaitu Ustadz Abdullah Sholeh Hadrami dari Malang, Jawa Timur. Beliau adalah salah satu tokoh dan da'i Wahabi yang kemudian Allah memberinya hidayah keluar dari Wahabi menuju aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melalui dengan banyak membaca kitab-kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah dan silaturahim pada ulama NU dan Muhammadiyah dan yang lain. Mari kita saksikan seperti apa fitnahan dan dusta channel Our Life. Kita akan membahas orang yang dulu pernah mengaku sebagai mantan Wahabi kaum muslimin. Ya, entah maksudnya apa orang ini bisa mengaku sebagai mantan Salafi, mantan Wahabi. Ya. Padahal tidak ada jejak digital dari orang ini pernah mengisi kajian di majelis orang-orang Salafi. Ya, nggak ada. Boleh dicari. Silakan cari ya, jejak digital orang-orang yang mengaku sebagai mantan Salafi pernah mengisi majelis taklim yang isinya adalah jamaah orang-orang Salafi. Nggak pernah. Ya, nggak ada. Dan kemudian kalau kita melihat video orang-orang yang mengaku sebagai mantan Salafi, mantan Wahabi, ya, mereka menyebutnya Wahabi, kelihatan orangnya itu nggak ada yang beres. Nggak ada yang beres. Ketika mereka menceritakan tentang bagaimana manhaj orang-orang Salafi yang mereka sebut Wahabi, itu semuanya ngawur. Ngawur. Ya. Bahkan sebagian membumbui dengan fitnah-fitnah yang luar biasa. Ya, dulu pernah ada orang yang mengaku sebagai mantan dai Salafi. Jadi ketika dijadikan dai Salafi, dia mengaku digaji 20 juta per bulan. Ya, tujuannya adalah untuk membuat propaganda di tengah kaum muslimin, untuk memecah belah kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini benar-benar fitnah yang keji kaum muslimin yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mengatakan bahwa orang-orang Salafi itu mengkafirkan orang yang tidak sefaham. Wow, luar biasa, ajib. Apanya yang luar biasa? Olahan dustanya, bumbu bohongnya, garam fitnahnya. Dia katakan Ustadz Sholeh Hadrami mengaku mantan Wahabi, padahal tidak ada jejak digitalnya katanya. Wahai para Wahabi, wahai Our Life Channel, beliau itu at-tahadus bin ni'mah karena lepas dari cengkraman doktrin Wahabi melalui hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mimbar-mimbar, di majelis-majelis, di ceramah-ceramahnya, beliau selalu menyampaikan tentang bertaubatnya dari Wahabi, kembali pada ahli sunnah wal jamaah dengan sejujur-jujurnya. Tidak seperti kalian Wahabi, tidak seperti sampeyan channel Our Life, sampeyan yang bohong, sampeyan yang menebar fitnah, sampeyan yang ngawur, sampeyan yang memecah belah umat Islam, lalu kemudian sampeyan lemparkan itu semua pada orang-orang, pada ustadz-ustadz atau para dai-dai yang bertaubat dari kesesatan Wahabi. Yang terakhir, Our Life Channel, kalau memang betul apa yang kamu sampaikan tadi, bahwa mereka, para da'i aswaja, mengatakan bahwa kaum Wahabi itu adalah takfiri, yakni suka mengkafir-kafirkan orang yang tidak sepaham. Fakta memang seperti itu. Ustadz Abdul Somad dikafirkan karena tidak meyakini Tuhan bersemayam di atas aras. Umat Islam yang akidahnya ala Asy'ariyah dan Maturidiyah dikafirkan. Umat Islam yang bertawasul disyirikkan, disebut dengan kuburiyun, yakni kafir maksudnya.
Bahkan Ustadz Adi Hidayat karena kejujurannya di dalam menjelaskan mengenai rincian hukum musik dikafirkan juga. Syekh Albani mengkafirkan Imam Bukhari. Apa sampean tidak tahu itu, atau sampean pura-pura bloon? Apa sampean tidak dengar itu, atau memang pura-pura tuli dan budek? Saya Abdullah Saleh Al-Hadrami dari Kota Malang ingin memberikan klarifikasi tentang permasalahan sholawat nariyah. Dan Al-Fakir sebagaimana kebiasaan selalu menjelaskan ada beda pendapat begini dan begitu, yang kemudian timbul permasalahan setelah ceramah itu dipotong menjadi 3 menit sehingga menimbulkan kesalahpahaman tadi. Melalui video singkat ini, Al-Fakir hendak memberikan klarifikasi bahwa sholawat nariyah ini juga diamalkan oleh para ulama, dan mereka juga orang-orang yang berilmu, mereka juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah. Dan sholawat nariyah ini menurut keyakinan Al-Fakir tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Ini semua sumbernya dari wawasan yang sempit, termasuk spanduk pengumuman pengajian dicabut. Wah, itu teman-teman tadi cerita ada di beberapa tempat dicabut spanduknya. Spanduk pengajian saya ini malam ini di sini ada yang mencabut katanya. Nah, itu berarti sudah kekerasan fisik, itu sudah. Ya, itu bermula dari mana? Wawasan yang sempit. Ilmu ini luas Bapak Ibu. Jadi ini ya, di Timur Tengah ini ada beberapa ulama yang asalnya Wahabi. Salah satunya beliau yang dari Yaman. Kemudian ada muridnya Syekh bin Bas dan muridnya Syekh Utsaimin. Namanya Syekh Khalid bin Abdullah Bahumid Al-Ansari. Mungkin datang juga nanti ke sini. Beliau lebih senior daripada Syekh Adil ini. Kami dulu ketika masih keras Bapak Ibu, ini pengalaman pribadi. Dan sekarang baru sadar kami, ternyata saat itu kami sombong dan ujub. Itu 2 sifat. Sombong dan ujub, tapi nggak sadar. Sekarang kami baru sadar. Sehingga mereka-mereka yang belum sadar itu sombong dan ujub. Kenapa sombong dan ujub? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran kalau dari luar kelompoknya. Saya jatuh ke dalam diri yang berpahaman Salafi Wahabi. Ya, kala itu hobi saya pokoknya menjatuhkan argumen kawan-kawan dari kalangan aswaja. Segala pokoknya saya bid'ahkan. Mulai dari contohnya malam nisfu Sya'ban, ya, bawa air ke masjid dan lain-lain. Sampai dengan beraninya saya membawakan khutbah Jumat berjudul Maulid Nabi itu bid'ah. Singkat cerita, sebenarnya ada banyak hal yang menyebabkan saya kenapa bisa kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, terutama karena sumber ilmu. Ya, banyaknya kitab-kitab yang saya baca dan perpindahan saya dari guru ke guru. Ya, tidak hanya satu guru. Ya. Nah, luar biasanya lagi, apalagi setelah saya tahu, kemudian saya tanya kepada guru-guru saya, ya, setelah membaca kitab-kitab, ya, kalau Syekh Al-Albani mengkafirkan Imam Bukhari. Hal itulah yang meruntuhkan segala kepercayaan saya kepada pemahaman Salafi Wahabi. Naudzubillah min dzalik. Sekarang ini ya, kalau kita perhatikan sebagian dai-dai kita ini sudah satu persatu berguguran, ngeri rasanya. Yang dulu mengatakan salafi, sekarang tobat dari salafi. Dulu mengatakan selawat nariyah syirik, bid'ah, sekarang mengatakan tidak bid'ah. Naudzubillah, ngeri sekarang ini.